Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 10 jurnal dari resume teman saya yang berjudul Akhlak Tasawuf tentang Akhlak Tasawuf Neosufisme. Pertama, Neosufisme dan Etika Spiritual Masyarakat Modern. Jurnal ini membahas bagaimana Neosufisme muncul sebagai bentuk tasawuf yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Fokusnya adalah pembentukan akhlak seperti ketenangan diri, empati, dan kesadaran sosial. Penulis menjelaskan bahwa Neosufisme tidak terlalu masuk pada konsep metafisik rumit, tapi lebih mengarahkan manusia untuk hidup beretika di tengah hiruk-pikuk modern. Pembentukan akhlak dianggap sebagai inti perubahan spiritual dalam Neosufisme. Kedua, model akhlak dalam gerakan Neosufisme. Jurnal ini menjelaskan bagaimana gerakan Neosufisme menekankan akhlak sebagai aspek utama latihan spiritual. Neosufisme mengajak manusia agar tidak hanya fokus pada zikir ritual, tapi juga mengubah karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran. Penulis memetakan nilai-nilai akhlak yang paling sering muncul dalam gerakan Neosufi. Jurnal ini menunjukkan bahwa Neosufisme sangat relevan untuk pendidikan karakter. Ketiga, revitalisasi akhlak melalui Neosufisme. Jurnal ini fokus pada bagaimana Neosufisme dapat memperbaiki akhlak generasi muda melalui konsep-konsep seperti penyucian hati, manajemen diri, dan kesadaran kedekatan kepada Allah. Neosufisme dinilai efektif untuk membentuk karakter positif. Penulis menekankan bahwa Neosufisme lebih mudah dipahami dibandingkan tasawuf falsafi yang berat. Akhlak dan Neosufisme lebih bersifat praktis dan langsung diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Keempat, Neosufisme sebagai solusi kritis moral. Jurnal ini membahas bagaimana Neosufisme menawarkan solusi untuk masalah moral modern seperti hedonisme, stres, dan kekosongan batin. Penulis menunjukkan bahwa nilai akhlak seperti kesederhanaan, kejujuran, dan ketenangan jiwa dapat dipulihkan melalui ajaran Neosufi. Neosufisme dianggap bisa mengembalikan manusia kepada nilai-nilai spiritual yang menyejukkan. Karena sifatnya praktis, Neosufisme mudah diterapkan oleh berbagai kalangan. Kelima, Neosufisme dalam pendidikan karakter modern. Jurnal ini menghubungkan Neosufisme dengan dunia pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa nilai-nilai Neosufisme seperti kesadaran diri, kasih sayang, dan kedisiplinan sangat efektif untuk membentuk akhlak peserta didik. Neosufisme dilihat sebagai pendekatan yang realistis karena fokus pada perubahan perilaku, bukan sekadar konsep. Dengan latihan spiritual yang sederhana, karakter siswa dapat berkembang secara positif. Keenam, gerakan Neosufi dan etika sosial. Jurnal ini menunjukkan bahwa Neosufisme tidak hanya membentuk akhlak pribadi, tapi juga akhlak sosial. Penulis menjelaskan bagaimana kelompok Neosufisme ikut aktif dalam kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Nilai seperti peduli, saling membantu, dan bekerja untuk kemaslahatan umat dianggap sebagai bagian dari Neosufisme. Neosufisme dipandang sebagai tasawuf yang membumi. Ketujuh, akhlak Neosufisme dalam karya Fajlur Rahman. Jurnal ini fokus pada pemikiran Fajlur Rahman, salah satu tokoh Neosufisme. Menurut Rahman, tasawuf modern harus membentuk akhlak yang rasional, aktif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Akhlak seperti amanah, kerja keras, dan kepedulian sosial dinilai sebagai inti Neosufisme. Jurnal ini memberikan gambaran bagaimana tasawuf modern bergerak menuju perbaikan masyarakat, bukan sekedar penyucian diri. Kedelapan, kontribusi Neosufisme terhadap humanisme Islam. Jurnal ini menjelaskan bahwa Neosufisme membawa nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, cinta damai, dan penghargaan terhadap sesama. Penulis menunjukkan bagaimana ajaran Neosufisme menolak kekerasan, ekstremisme, dan kebencian. Akhlak Neosufi diarahkan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Jurnal ini sangat relevan jika kamu ingin menonjolkan aspek kemanusiaan dalam akhlak tasawuf. Kesembilan, Neosufisme dan pembentukan akhlak profesional. Jurnal ini membahas bagaimana nilai Neosufisme diterapkan dalam dunia kerja. Akhlak seperti disiplin, amanah, tanggung jawab, dan integrasi dibahas sebagai buah dari latihan Neosufisme. Neosufisme dianggap mampu membentuk pekerjaan yang bukan hanya kompeten, tapi juga berakhlak mulia.
Penelitian ini memperlihatkan bahwa tasawuf dapat menjadi solusi bagi masyarakat etika profesional. Ke-10 atau yang terakhir, integrasi tasawuf klasik dan neosufi untuk pembinaan akhlak. Jurnal ini menekankan perlunya menggabungkan nilai tasawuf klasik dengan model neosufisme. Penulis menjelaskan bahwa tasawuf klasik memberi dasar spiritual, sementara neosufisme mengajarkan cara mengaplikasikan akhlak tersebut dalam kehidupan modern. Hasilnya terbentuklah akhlak yang seimbang, religius, tetapi tetap relevan di era sekarang. Jurnal ini cocok untuk pembahasan penutup atau kesimpulan makalah yang kalian bikin. Sekian dari jurnal yang ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.